Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, didesak oleh media lokal yakni Soha agar menggalakkan program naturalisasi pemain demi memperkuat The Golden Star Warriors. Timnas Vietnam menjadi salah satu tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Namun belakangan ini kekuatan mereka meredup. Timnas Vietnam kalah 2 kali dari Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat bermain di Jakarta mereka menyerah 0-1. Sementara saat menjalani laga kandang di Hanau, Du Duiman dan kawan-kawan menyerah dengan skor 0-3 dari tim Garuda. Terbaru, Timnas Vietnam juga tidak berdaya di kandang Timnas Malaysia. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 itu berakhir 4-0 untuk Harimau Malaya. Rentetan hasil buruk itu membuat publik Vietnam mulai kepincut kepada program naturalisasi. Salah satu media lokal negara tersebut, Soha bahkan terang-terangan mendorong agar VFF serius dalam menggarap program naturalisasi. Soha menyebut ada 2 opsi naturalisasi yang bisa dilakukan VFF. Pertama jelas mengutamakan para pemain yang memiliki garis keturunan Vietnam. Untuk mempromosikan naturalisasi, Timnas Vietnam memiliki 2 sumber daya. Prioritas pertama adalah pemain Vietnam di luar negeri dan kemudian pemain asing, jelas Soha. Program naturalisasi untuk pemain yang memiliki garis keturunan Vietnam juga dinilai lebih mudah dilakukan dan tidak memancing kontroversi di dalam negeri. Namun, harus diakui stok pemain keturunan mereka yang memiliki kualitas baik tidak cukup banyak. Bagi pemain Vietnam di luar negeri, naturalisasi akan lebih mudah dan tidak terlalu kontroversial, serta mereka dapat dinaturalisasi dan digunakan dalam jumlah besar. Namun, pasokan pemain Vietnam di luar negeri yang berkualitas tinggi cukup terbatas, beber Soha. Dalam beberapa tahun terakhir Timnas Vietnam sebenarnya sudah melakukan program naturalisasi. Program itu juga menyasar pemain keturunan atau mereka yang sama sekali tidak memiliki garis keturunan. Misalnya program yang menyasar pada sosok Nguyen Xuan San. Pemain kelahiran Brasil bernama asli Rafaelson ini tidak memiliki garis keturunan Vietnam. Sementara itu Nguyen Philip dan Jason Pendant menjadi contoh para pemain dengan garis keturunan Vietnam yang kini telah menjadi bagian dari skuad The Golden Star Warriors. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran Quoc Tuan, mengatakan bahwa pihaknya enggan mengikuti jejak Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia yang menaturalisasi banyak pemain. Vietnam menjadi tertinggal di peta persaingan Asia Tenggara bahkan Asia, setelah Timnas Indonesia dan Malaysia melakukan naturalisasi pemain secara agresif. 2 kegagalan dari Timnas Indonesia dan Malaysia membuat VFF berpikir keras untuk memikirkan masa depan Vietnam. Tran Quoc Tuan juga telah menganalisis kebijakan naturalisasi beberapa negara. Namun, faktanya, Vietnam tidak memiliki banyak pemain diaspora di luar negeri seperti Timnas Indonesia dan Malaysia. Jika tidak mengambil langkah yang tepat, tim nasional memang bisa menjadi kuat untuk sementara, tetapi sistem di dalam negeri akan melemah, ujar Tran Quoc Tuan dinukil dari media Vietnam, VN Express. Kami akan tetap konsisten dengan jalur pengembangan yang berbasis kekuatan internal. Jika ada penguatan atau penambahan, itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai. Tidak bisa masif seperti Malaysia dan Indonesia. Bukan hanya pemain, tetapi juga klub dan daerah harus mendapatkan motivasi untuk membina pemain muda secara berkelanjutan demi menjadi tulang punggung tim nasional. Selain itu, kami juga harus memikirkan soal identitas dan kebanggaan nasional, tuturnya.